Oke, jadi sebelum kita belajar bagaimana sistem pencatatan akuntansinya pada partnership ya, teman-teman harus paham dulu ya konsepnya partnership itu apa. Jadi partnership. Jadi kalau dalam ini ya, dalam industri ya, perusahaan mungkin teman-teman tahu bahwa yang namanya perusahaan itu ada yang bentuknya adalah ya, dia adalah individu ya, perseorangan gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya partnership. Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau kalian tahu tuh persekutuan gitu ya. Kalau di buku-buku AKL yang bahasa Indonesia itu dia istilahnya bukan partnership tapi persekutuan, sehingga nanti anggota yang di dalamnya itu kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya partner, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu istilahnya sekutu gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah bentuknya adalah perseroan gitu ya. Tahu ya tadi contohnya PT itu ya. Oke. Kalau ini perusahaan individu ya individu. Kalau persekutuan itu contohnya adalah bisa CV, bisa firma. Oke, ini mungkin teman-teman sekilas sudah tahu ya, CV itu apa, firma apa. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu khusus ya, yang ini ya, yang partnership. Jadi kita akan belajar apa itu partnership, ya, kemudian sistem pencatatannya seperti apa, pembentukannya seperti apa, kemudian nanti kalau misalkan partnership-nya itu akan dibubarkan gitu ya. Jadi partnership itu adalah nama apa ya, sebuah persekutuannya ya, jadi kerjasamanya, sedangkan anggota-anggota di dalamnya itu namanya partner. Kalau teman-teman cari di buku AKL yang apa namanya, dia menggunakan bahasa Indonesia ya istilahnya, maka partnership itu namanya adalah persekutuan. Sedangkan anggota di dalamnya namanya sekutu gitu. Tapi di sini kita akan langsung pakai istilah yang bahasa Inggris saja karena memang PPT-nya juga pakai bahasa Inggris supaya tidak bingung. Sebentar. Ya. Jadi ya dari dalam partnership ini ya teman-teman kan tahu ya kalau dari pembentukannya saja ya, maksudnya anggota yang berada di dalamnya. Kalau individu itu jelas berarti hanya ada satu orang anggota gitu ya. Kalau persekutuan atau partnership karena bersekutu ya berarti dia minimal itu ada 2 orang. Bisa lebih dari 2 orang tapi minimal 2 orang. Sedangkan kalau perseroan ya bisa banyak gitu karena kan sahamnya dibuka untuk publik ya, untuk misalnya ada orang yang mau beli saham di perusahaan tersebut gitu ya. Ini banyak. Oke, ini bisa lebih dari 2 tapi minimal 2 karena kan ada anggota yang saling berpartner gitu ya atau bersekutu. Jadi minimal 2 orang sehingga partnership ini sebenarnya tata kelolanya gitu ya atau konsepnya itu nggak jauh beda sama yang perusahaan individu atau perseorangan karena ya tadi masih hanya berbeda dari sisi pengelolaannya aja gitu ya. Yang berbeda yaitu tadi anggotanya gitu. Jadi kalau yang individu ini hanya 1 orang, kalau yang partnership itu lebih dari 2 orang, minimal 2 orang. Sorry, bukan lebih dari 2 orang ya, minimal 2 orang gitu. Jadi nanti ketika misalkan di situ mau menyatakan modal ya di dalam apa namanya usahanya tersebut, maka kalau dalam partnership itu ya harus disebutkan itu modalnya siapa. Misalkan modalnya A, ya modalnya B gitu. Karena kalau hanya disebutkan kata modal, ya kita nggak tahu itu modalnya dari tuan siapa ya, punyanya Mister siapa, Mister A, Mister B, mungkin ada Mister C, D, E gitu ya. Nah, kalau kita pakai modal pada perusahaan individu ya jelas karena itu hanya punyanya 1 orang gitu ya, modal. Maka spesifikasinya ya atau perbedaannya antara partnership dengan individu itu adalah pada
spesifikasi atau mendetailkan dari sisi tadi ya, kepemilikannya gitu ya. Jadi partnernya gitu. Kalau misalnya di situ ada modal, modalnya siapa, modalnya B. Kalau di situ ada withdrawal, withdrawal itu berarti adanya penarikan dari modal gitu ya. Itu withdrawalnya siapa ya, withdrawalnya A atau withdrawalnya B gitu ya. Nanti kita bahas apa itu withdrawal. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang tahu ya, withdrawal itu seperti prefer ya. Prefer, ada yang pernah dengar istilah prefer? Pernah, Bu. Ada, Bu. Ya, prefer itu Pernah, apa? Bu. Prefer itu apa? Pengambilan pribadi pemilik. Ya, jadi pengambilan pribadi oleh pemilik gitu ya. Sehingga kalau yang namanya prefer kan nanti dia jatuhnya akan mengurangi modal. Modalnya siapa? Ya modalnya pemilik itu. Misalkan kalau Mr. A ya, si A itu melakukan withdrawal sebesar 500, ya maka modalnya juga akan berkurang sebesar 500 ya. Jadi akan mengurangi prefer itu akan mengurangi modal. Oke. Jadi di sini kita akan lebih membahas tentang partnership ya. Jadi tadi dibahas sudah tentang apa namanya? Ininya ya. Anggotanya. Oke. Nah, dalam partnership ini nanti kita akan membahas beberapa subjudul gitu. Subjudul yang kaitannya nanti tadi mengarahkan untuk bagaimana pencatatan akuntansinya dalam partnership sesuai dengan judulnya ya, accounting for partnership. Jadi yang pertama ya, partnership itu kita harus melihat dulu bagaimana ya sebuah partnership itu dibentuk ya, berarti dari sisi pembentukannya. Oke. Kemudian yang kedua adalah dari sisi ini ya, biar nggak kemana-mana. Oke, pembentukannya. Kemudian kalau sudah dibentuk ya, kita juga mau tahu gimana kalau misalkan ada pembagian ya income dan loss. Jadi karena partnership itu merupakan usaha ya, usaha bersama ya antara beberapa partner, maka di situ ketika ada income yang muncul atau loss yang muncul, maka itu juga harus di-sharing ke sesama partnernya ya dengan dasar pembagian tertentu. Nanti bisa jadi dibagi rata atau bisa juga dibagi sesuai dengan ketentuan yang sudah disebutkan di kontrak ya atau agreement. Kemudian selanjutnya nanti ada kalau misalkan ini terjadi likuidasi ya. Likuidasi itu berarti adanya pembubaran dari partnership-nya. Kalau misalnya partnership-nya mau dibubarkan. Oke. Terus satu lagi. Oke. Kalau misalkan ada ya partner baru ya mau masuk ya atau mau bergabung, berarti kita bilangnya adalah istilahnya admission ya, new partner. Ini kalau ada partner baru yang mau masuk atau misalkan ada partner yang mau keluar ya, withdrawal partner. Oke. Ya. Jadi kurang lebih yang akan kita bahas adalah 3 konsep ini ya. Jadi ada pembentukan, ya gimana dia dibentuk, pembagian income and loss, likuidasi, sama admission, new partner, atau withdrawal partner. Gitu. Oke, jadi yang pertama adalah dari sisi pembentukannya dulu ya. Ini saya review sedikit ya, maksudnya gambarannya seperti apa nanti kita tetap kembali ke PPT-nya. Jadi kalau misalkan dibentuk itu kan konsepnya tadinya hanya ada 1 orang ya, kemudian kalau mau membentuk partnership itu kan berarti minimal tadi ada 2 orang gitu ya, minimal ada 2 orang, berarti misalnya ada A dan B
gitu ya. Dia mau bergabung menjadi partnership AB gitu. Sehingga ketika mereka bergabung menjadi partnership AB ya, masing-masing partner itu harus menyetorkan modal. Ya, ini harus menyetorkan capital ya, modal. Masing-masing A, masing-masing B harus menyetorkan modal. Nah, modalnya apa? Ya karena nanti modalnya itu akan digunakan untuk menjalankan ini tadi partnership AB-nya ini gitu ya. Oke, jadi kalau saya bilang partnership itu maksudnya adalah usahanya ya, organisasinya. Kalau saya bilang partner itu berarti orangnya gitu ya, anggotanya, individunya. Oke, jadi masing-masing ini harus menyetorkan modal ya yang digunakan untuk menjalankan atau mendirikan lebih tepat ya, karena di sini konteksnya adalah pembentukan ya, untuk mendirikan partnership-nya tadi gitu ya. Nah, modalnya bisa dalam bentuk apa saja ya. Kalau modal yang paling jelas adalah biasanya itu bentuknya adalah cash gitu ya. Jadi si A bisa menyetorkan cash sekian ya modalnya, kemudian si B menyetorkan cash sekian. Gitu. Tapi ada juga nih yang partner ya, ketika dia mau mendirikan sebuah partnership ya, bergabung, itu dia menyetorkannya bukan cuma dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk ya aset non cash. Oke, contohnya apa? Misalkan ada inventory ya, dia bawa persediaan, dia bawa equipment misalkan, boleh juga. Dia punyanya building, dia bawa building juga bisa. Oke, apalagi bahkan kalau misalkan ada partner itu yang membawa atau menyetorkan dalam bentuk piutang, ini juga bisa gitu. Jadi modalnya itu bisa dalam bentuk cash, bisa juga dalam bentuk aset non cash gitu ya. Intinya capital tersebut nanti digunakan untuk mendirikan partnership-nya ini tadi. Oke, tapi ada juga nih gitu ya, partner ya yang dia menyetorkan modalnya itu bukan dalam bentuk cash, bukan dalam bentuk aset non cash, tapi dalam bentuk apa kira-kira? Ada yang bisa nebak nggak? Selain cash ya, dia itu bukan nyumbang ya, nyetornya ya dia nyetornya selain cash, aset non cash, ada juga yang berbentuk selain ini. Saham, Bu. Kira-kira apa? Saham. Ada lagi yang lain? Surat berharga mungkin, Bu. Surat berharga bisa jadi. Tapi yang paling ini adalah biasanya ada yang dia sama sekali nggak menyetorkan modal, tapi dia punya yang namanya saya bilangnya dia bukan intangible sih. Boleh sih dibilang intangible karena itu tidak terlihat ya bentuknya, bukan seperti ini ya, bukan seperti tangible aset. Jadi intangible. Jadi bisa bentuknya adalah keahlian. Keahlian ini maksudnya apa? Keahlian ini maksudnya adalah keahlian yang dimiliki salah satu partner yang nggak dimiliki oleh partner lain dalam partnership tersebut gitu. Jadi misalkan ketika mereka mau bergabung ya membentuk sebuah partnership, ada salah satu partner yang dia punya keahlian yang bisa digunakan untuk menjalankan bisnisnya itu dan sangat bermanfaat, tapi partner lain itu nggak punya gitu, maka dia tidak menyetorkan cash, dia tidak menyetorkan aset non cash yang lain gitu ya, tapi dia punya keahlian khusus. Nah ini juga bisa dicatat sebagai modal gitu ya, walaupun ini bentuknya adalah tadi intangible gitu ya, ini bisa dicatat sebagai modal. Jadi dia punya keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh partner lain dan itu sangat bermanfaat untuk menjalankan atau mendirikan bisnisnya tadi. Atau bisa juga bentuknya adalah pengaruh ya, pengaruh di masyarakat gitu. Ini contohnya misalnya gini, pengaruh atau misalkan nama yang sudah terkenal gitu ya, misalkan ini juga bisa gitu. Jadi dia tidak menyetorkan capital yang untuk cash atau aset non cash, tapi dia memanfaatkan ini ya, namanya dia yang sudah dikenal di masyarakat ya untuk menjual bisnisnya tadi gitu. Contohnya apa sih? Misalnya kalau partnership itu misalnya
ini tadi apa KAP ya, kantor akuntan publik dan rekan gitu ya. Misalnya, nah jadi rekannya itu ya tadi partnernya tadi gitu ya. Misalkan kan kalau kita sering lihat adalah KAP Johan dan rekan misalnya. Nah, Johannya ini tuh nama yang dijual gitu ya ke publik ya untuk menarik tadi apa namanya customer gitu ya istilahnya. Karena dia namanya sudah dikenal di masyarakat ya, orang tahu bahwa Johan ini adalah seorang auditor yang bagus gitu ya, maka dia menggunakan namanya itu ya untuk dicatat sebagai capital dalam mendirikan partnership tadi gitu. Jadi bisa jadi nama-nama yang disebutkan itulah ya tadi masuk ke sini gitu. Jadi dia bisa jadi bentuknya adalah pengaruh di masyarakat atau nama yang sudah terkenal, atau bisa juga kalau itu bentuknya adalah retail gitu ya, itu seperti kayak merek dagang, mungkin itu juga bisa yang namanya sudah terkenal gitu ya. Ya, intinya adalah yang tidak berbentuk cash atau aset non cash gitu. Jadi modalnya bisa bentuknya dari 3 ini gitu ya. Jadi tidak harus dalam bentuk cash. Kemudian maka ini harus disetor gitu, disetor untuk mendirikan si partnership-nya tadi. Kemudian apalagi ya yang berhubungan dengan pembentukan ya, dalam pembentukan itu kan berarti harus ada yang namanya agreement ya, agreement atau ya kesepakatan. Oke, kesepakatan ya antara sesama partners ya. Oke, karena usaha itu kan mau dijalankan bersama gitu ya. Jadi semua ya yang apa namanya berhubungan dengan usaha tersebut ya, partnership tersebut itu harus disebutkan secara detail dalam agreement-nya. Jadi jangan sampai nanti kalau misalkan usahanya sudah jalan gitu ya, kemudian ada sengketa yang muncul di tengah-tengah ya gitu, dan itu tidak tidak diatur dalam agreement sehingga memunculkan konflik gitu ya. Maka apapun yang berhubungan dengan usaha tersebut itu harus di state ya, harus disebutkan dalam agreement-nya dan disepakati gitu ya, disepakati sesama partner. Oke. Kemudian untuk yang ini selanjutnya ya, jadi ada konsep pembagian income dan loss. Oke. Jadi ketika usahanya itu sudah berjalan ya, karena ini berarti modalnya kan sudah disetor ya, disetor bareng-bareng ya untuk mendirikan partnership AP ini. Maka semua aset yang ada dalam partnership tersebut itu menjadi hak milik masing-masing partner gitu ya. Jadi bisa diklaim gitu ya. Masing-masing partner itu punya hak atas aset-aset tersebut atau atas modal tersebut gitu ya. Sehingga nanti ketika dalam perusahaan itu ada pembagian ya tadi ya keuntungan ya, kemudian misalnya di situ terjadi rugi, maka itu juga harus dibagi, sama-sama ditanggung gitu ya. Sama-sama ditanggung oleh masing-masing partner gitu ya, baik itu income maupun loss gitu. Nah, kalau yang dari konsep yang ini, yang paling jelas adalah kalau misalnya itu yang dibagi itu adalah income, ya, maka itu akan menambah capital, ya, menambah modalnya masing-masing partner. Sedangkan kalau dia bentuknya adalah loss, ya, maka dia akan mengurang capital. Oke. Jadi apakah itu income ataupun itu loss itu harus dibagi. Nah, pembagiannya gimana? Pembagiannya ya nanti ini juga harus di-state juga dalam agreement-nya ya. Apakah dibaginya itu secara equal ya, sama rata gitu ya. 50-50 misalkan 50% atau ada rasio tertentu gitu ya. Income ratio namanya. Oke, jadi misalkan di situ disepakati rasionya adalah A itu 7 ya, B itu misalnya 3 gitu ya. Bisa jadi itu. Ya sudah, berarti nanti pembagian income loss-nya juga berdasarkan itu gitu. Atau bisa juga pembagiannya berdasarkan capital balance-nya. Ya, saldo modalnya. Oke. Tapi saldo modal ini juga nanti dilihat nih, harus diperhatikan lagi ya, saldo modal yang mana ya, apakah saldo modal saat pertama kali disetor ya, ataukah saldo awal periode ya, ataukah akhir periode ya.
Nah, itu biasanya nanti di state juga ya, di apa namanya, disebutkan di situ ya. Jadi saldo yang mana, kan saldonya banyak gitu. Ketika saldonya disetor ya, itu misalnya 10.000 ya, yang A 10.000, yang B 5.000 misalkan. Kemudian ketika awal periode, misalkan awal periodenya periode yang mana gitu ya. Misalkan dia mau membagi income untuk periode 2020 ya. Berarti awal periodenya awal periode 20 gitu. Yang akhir periode juga gitu ya. Dilihat periode yang mana gitu ya. Jadi pembagiannya itu harus ada dasar tertentunya gitu ya. Apakah dibagi secara sama rata atau ada rasio tertentu atau ada capital balance. Ini kalau membagi income dan loss. Yang perlu diingat sih intinya sebenarnya ini ya. Jadi kalau income dia akan menambah modal, kalau loss berarti mengurangi modal. Oke, selanjutnya kalau misalkan ya suatu saat partnership-nya itu akan dibubarkan gitu ya, likuidasi ini. Ya. Berarti kalau yang namanya dibubarkan itu kan berarti ya sudah apa namanya, secara hukum ya, baik secara hukum maupun apa ya, umur ekonomis dari bisnisnya itu atau usahanya itu akan berakhir gitu ya. Jadi maka semua urusan ya atau apa namanya, hal-hal yang berhubungan dengan usaha tersebut harus diselesaikan gitu. Jadi nanti di situ ada yang namanya penjualan aset gitu ya. Aset non-kas-nya. Oke, karena tadi kan kita punya beberapa aset non-kas gitu kan. Dalam usaha itu kan pasti ada building-nya, ada equipment-nya, ada mesinnya, ada apa namanya, inventory-nya dan sebagainya. Nah, ketika itu akan dibubarkan ya partnership-nya, maka aset-aset yang berbentuk non-cash tadi harus dijual gitu ya, dijual sehingga di situ akan menghasilkan cash gitu ya. Penjualan aset ya non-cash menjadi cash. Nah, ini istilahnya adalah revaluation. Mungkin teman-teman di AKM udah pernah belajar ini ya. Oke, jadi revaluasi gitu. Nah, kalau misalkan dalam apa namanya, proses penjualannya ini ya, proses penjualan asetnya itu kita dapat untung ya, bisa untung, gain ya, bisa juga loss. Ya, maka gain and loss-nya ini nanti juga akan didistribusikan ke partnernya gitu. Jadi selanjutnya adalah tadi misalnya habis ada penjualan aset, kemudian yang kedua adalah gain and loss-nya adalah didistribusikan ke partnernya, masing-masing partners, oke. Ya, kalau sudah mendistribusikan gain and loss-nya tadi, ya kalau misalnya ada gain atau loss ya, tapi kalau misalkan nilai jualnya sama dengan nilai bukunya ya berarti nggak ada gain ataupun nggak ada loss gitu ya. Nah, kemudian kan tadi kita jual aset ya non cash untuk dapat cash ya. Maka setelah kita punya cash ya, maka kewajiban kita sebelum membubarkan partnership-nya tadi adalah membayar kewajiban ya, menyelesaikan kewajiban atau liabilities-nya, bayar utang lah gitu ya. Karena ya itu tadi usahanya milik bersama gitu ya. Ketika akan bubar maka semua hal-hal yang berhubungan dengan usaha tersebut harus diselesaikan gitu sampai benar-benar tidak ada tanggungan untuk salah satu pihak gitu ya. Jadi kalau di situ ada hutang partnership ya, maka di situ harus diselesaikan dulu, dibayar gitu ya. Dibayar hutangnya ya, baru nanti kalau misalkan apa namanya ada sisa baru bisa dibagi ke ini, ke masing-masing partnernya. Intinya apa namanya, hutangnya juga harus dibayar gitu ya sebelum membubarkan partnership-nya tadi. Nah, kemudian selanjutnya ini konsep ya kalau ada partner baru masuk atau misalnya ada partner keluar. Jadi kalau dalam konsep ini sebenarnya lebih ke apa ya, nanti perubahan capitalnya gitu ya, perubahan modalnya. Karena kalau misalkan ada partner baru kan berarti modalnya juga berubah. Kalau misalnya ada partner yang keluar nanti juga modalnya juga berubah. Nanti kita lihat seperti apa gitu ya. Oke. Ini ya.
Terus kita masuk ke PPT. Ya, jadi learning objektif yang pertama adalah teman-teman belajar ini ya, apa namanya, pembentukannya ya, formation of partnership-nya. Jadi karakternya seperti apa, kemudian keuntungan dan kerugian dari partnership itu apa, agreement-nya seperti apa ya, tadi kontraknya itu kesepakatannya bentuknya apa aja, kemudian formation ya tadi pembentukan partnership-nya gitu. Karena kan sebelum kita bahas pencatatannya pasti belajar dulu gitu ya gimana partnership itu dibentuk. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tentang pembagian income dan loss dari partnership gitu ya. Jadi membagi income dan loss-nya sama nanti bagaimana laporan keuangan partnership-nya. Kemudian yang ketiga menjelaskan proses likuidasi dari partnership ya. Ada yang dia konsepnya adalah bukan konsepnya, keadaannya no capital deficiency gitu. Jadi tidak ada salah satu partner ya, salah satu atau lebih dari satu partner yang dia kekurangan modal ya dalam proses likuidasinya nanti itu. Atau ada juga yang sifatnya ini tadi ya, keadaannya kalau satu atau lebih dari satu partner itu mengalami capital deficiency atau kekurangan modal gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah kalau ada partner baru yang masuk atau yang keluar gitu. Oke, sekarang yang pertama adalah tentang pembentukan partnership-nya dulu gitu ya. Jadi partnership itu adalah sebuah hubungan ya atau asosiasi dari 2 atau lebih orang ya yang bekerja sama untuk menjalankan sebuah bisnis untuk menghasilkan profit gitu ya. Jadi di sini disebutkan adalah 2 atau lebih. Jadi minimum 2 orang gitu ya. Jadi partner A, partner B. Boleh nanti sampai partner E itu boleh, tapi minimal 2 orang. Karena kalau hanya satu nanti nggak ada bedanya sama yang perusahaan individu atau perseorangan gitu ya. Kemudian tipe bisnisnya itu bisa small retail, ya service, perusahaan manufaktur, accountant. Kalau accountant tuh ya tadi contohnya ya KAP dan rekan gitu ya, kantor akuntan publik dan rekan. Kemudian lawyer itu kantor pengacara ya, notaris gitu-gitu ya. Misalnya siapa? OJK Ligis dan rekan gitu ya. Jadi OJK Ligisnya itu nama yang dipakai ya untuk menjual bisnisnya tadi. Jadi bisa jadi si OJK Ligis ini dia nggak menyetorkan model seperti partner yang lain, tapi dia menggunakan tadi namanya tadi. Gitu ya. Itu bisa juga. Atau profesi yang lain. Gitu ya. Kemudian di sini karakter dari partnership itu dia punya entitas hukum, gitu ya, entitas accounting. Kemudian di sini ada istilah mutual agency ya. Mutual agency itu jadi maksudnya adalah setiap setiap aktivitas atau setiap tindakan ya yang dilakukan oleh salah satu partner dalam partnership itu, maka dia dilakukan atas nama partnership-nya karena partner tersebut sudah menjadi bagian dari partnership gitu kan. Jadi misalkan partnership A B ya itu berarti ada partner A, ada partner B. Maka segala aktivitas ya atau tindakan yang dilakukan A itu berarti dilakukan atas nama partnership-nya. Jadi dia membawa nama si partnership-nya itu dan dia juga akan memberikan pengaruh ke partnership-nya ini gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah selanjutnya karakteristik yang kedua adalah limited life ya. Limited life itu berarti usia dari partnership-nya itu terbatas. Maksudnya gimana? Jadi ada di sini istilah yang namanya dissolution ya. Dissolution itu artinya pembubaran. Jadi pembubaran itu terjadi ketika ada partner yang keluar atau ada partner baru yang masuk gitu. Jadi suatu partnership itu umurnya itu terbatas, tapi terbatasnya kapan? Terbatas ya tadi kalau misalkan ada partner yang keluar
atau partner baru yang masuk. Misalkan partner tadi ya, partnership AB ya. Ketika mau ada partner baru yang masuk, misalkan C ya, dia mau bergabung ke partnership ini, maka nama dari partnership AB ini harus dibubarkan dulu gitu ya. Jadi dia harus dibubarkan dulu sebelum C itu bergabung gitu. Karena kan nanti namanya sudah berubah, capitalnya sudah berubah gitu ya, pencatatannya juga sudah berubah, sehingga AB ini harus dibubarkan dulu baru dia bisa mengajak bergabung si C gitu. Jadi pembubarannya itu terjadi sebatas ketika ada partner yang keluar ataupun ada yang baru bergabung gitu ya. Tapi artinya pembubarannya itu doesn't mean ya the business end. Bukan berarti kalau misalnya namanya itu dibubarkan maka bisnisnya juga berakhir. Bukan, itu bisnisnya masih ada, tapi dalam proses pembentukannya ya itu harus dibubarkan dulu untuk membentuk partnership yang baru itu dengan partner yang baru. Jadi umurnya terbatas. Kemudian yang keduanya adalah ciri berikutnya itu unlimited liability. Jadi kewajibannya itu tidak terbatas. Maksudnya gimana? Mungkin yang belum di mute, silakan di mute ya Mbak Devi Anggriani, bisa di mute dulu. Oke, terima kasih. Ya, jadi unlimited liability itu maksudnya ya tadi kan kalau dalam partnership tadi selain kita membagi income ya, kalau ada keuntungan itu dibagi juga bersama ya, semua partner itu mendapatkan keuntungan ya. Kalau misalnya di situ ada kewajiban ya, liability, utang, itu juga harus ditanggung bersama gitu. Nah, yang dimaksud dengan unlimited liability itu adalah kalau dalam konsep partnership itu ya, ketika di situ ada kewajiban ya, maka partner ini harus bertanggung jawab penuh sampai ke harta pribadinya dia gitu. Jadi kalau misalkan partnership-nya itu nggak sanggup ya untuk memenuhi ya atau menyelesaikan kewajibannya dia, misalnya hutangnya gitu ya, maka dia harus menggunakan harta pribadinya dia untuk menyelesaikan tadi kewajiban tadi gitu ya, hutangnya tadi. Dan juga kalau misalkan jadi tadi ya sampai ke menggunakan ya harta pribadinya gitu ya. Atau yang kedua adalah kalau misalkan ada salah satu ya partner yang dia juga tidak bisa menanggung ya kewajiban itu, maka partner yang lain gitu ya, dia juga harus menanggung kewajiban dari partner yang tidak bisa memenuhi kewajiban tadi. Jadi each partner itu is personally and individual ya liable for all partnership liability. Jadi sesama partner itu juga harus bertanggung jawab jika misalkan ada partner atau salah satu partner yang dia tidak bisa menyelesaikan kewajibannya dia. Gitu. Jadi ada partner lain yang bertanggung jawab, yang menanggung lah ya, menanggung ya partner lainnya. Oke. Jika memang partner tersebut tidak bisa ya menyelesaikan tanggung jawabnya. Oke. Jadi kewajibannya itu tak terbatas gitu ya, sampai harta pribadi, dan juga dia punya kewajiban untuk menanggung jika ada partner lain yang tidak bisa menyelesaikan kewajibannya. Oke. Kemudian di sini adalah ownership property ya. Karakteristik berikutnya adalah kepemilikan atas properti ya. Jadi kalau di awal kita dalam pembentukan itu kan tadi masing-masing partner itu setor
modal gitu ya, store capital ada yang bentuknya cash, ada yang bentuknya adalah aset non cash gitu ya. Maka ketika di situ sudah bergabung menjadi sebuah partnership, maka setiap partner itu punya klaim ya atas total asetnya tadi gitu ya. Kemudian net income sama net loss-nya itu dibagi secara equal gitu. Jadi kalau misalkan yang tadi saya bilang ya, kalau misalkan dalam agreement-nya itu tidak disebutkan apakah pembagian income atau loss-nya itu berdasarkan ketentuan tertentu, apakah misalnya itu dibagi sesuai rasio tertentu atau didasarkan dari capital balance-nya. Kalau misalkan di agreement tidak disebutkan itu, maka secara otomatis pembagian income dan loss-nya itu dibagi secara equal gitu ya, sama rata. Ya, jadi kalau tidak ada kesepakatan atau tidak disebutkan di situ ya ketentuannya seperti apa, maka otomatis baginya itu sama gitu ya, dibagi secara equal. Oke, kemudian di sini ada keuntungan dan kerugian dari partnership. Ya, keuntungannya adalah menggabungkan skill dan sumber daya dari 2 atau lebih individual. Jadi salah satu keuntungan yang paling jelas dari partnership itu ya, kalau misalkan ada individu ya, satu orang yang dia sebenarnya punya skill, tapi dia nggak punya sumber daya, atau misalnya tadi contohnya Johan ya mau membentuk partnership gitu ya, tapi dia punya nama nih, dia punya nama terkenal ya, punya pengaruh, tapi dia nggak punya resource ya, dia nggak punya buildingnya, nggak punya equipmentnya gitu ya, maka dia bisa membentuk dia tetap bisa menjalankan usahanya dengan melakukan tadi partnership gitu ya. Jadi mengkombinasikan skills dan resource ya, 2 orang atau lebih ya, kemudian lebih mudah pembentukannya ya, formation-nya, kemudian bebas dari governmental regulation dan restriction, kemudian mudah dalam membuat keputusan. Kemudian kerugiannya ya tadi ya, ada umurnya terbatas, ada mutual agency. Jadi kalau misalkan salah satu pihak ya bertindak ya, maka itu dia bertindaknya adalah atas nama partnership-nya gitu. Jadi kalau misalkan dia melakukan suatu aktivitas atau tindakan yang merugikan partnership, ya itu akan berpengaruh ke semua partnernya gitu ya. Kemudian ada unlimited liability juga, ini juga salah satu kerugiannya gitu ya. Kemudian di sini bentuk-bentuk khusus dari partnership itu ada limited partnership, kemudian limited liability dan sebagainya. Itu kalau di bahasa Indonesia tuh bisa bentuk dalam bentuk firma, dalam bentuk CV gitu ya, macam-macam bentuk partnership itu. Kemudian nah ini yang penting, jadi agreement-nya ya. Jadi harus ada written agreement gitu ya, kesepakatan tertulis ya sebelum membentuk sebuah partnership. Jadi ditentukan dulu namanya itu apa ya, nama partnership-nya. Kemudian kontribusi modalnya ya, setiap partner itu dia mau setor apa aja gitu ya. Si A mau setor cash, si B mau setor cash sama aset non cash gitu ya. Kemudian yang C misalnya dia tadi ya setor keahlian gitu ya, dia nggak setor modal dengan seperti partner yang lain gitu ya. Jadi itu harus di state dalam agreement-nya, kontribusi modalnya apa aja untuk masing-masing partner gitu. Kemudian berhubungan dengan hak dan kewajiban masing-masing partner gitu ya. Nanti kalau misalkan ada liabilities ya, hutang, itu kewajibannya seperti apa untuk masing-masing partner. Haknya ya, kalau misalkan dia dapat pembagian gain tadi misalnya penjualan aset ya, dari hasil penjualan aset ya, itu salah satu haknya juga. Kemudian menentukan juga dalam agreement-nya itu adalah dasar untuk pembagian income dan loss-nya gitu ya. Tadi yang saya sebutkan, apakah berdasarkan equal gitu ya, dibagi sama rata, atau income ratio ya, income ratio misalnya banding 2, atau capital balance gitu ya. Jadi nanti di situ disebutkan juga. Kemudian ini kalau ada withdrawal aset ya, penarikan aset,
Kemudian ada prosedur untuk kalau ada sengketa, yaitu seperti apa prosedur penyelesaiannya, gitu ya. Itu harus disebutkan juga karena berhubungan dengan banyak orang kan kalau di partnership itu, maka harus diantisipasi juga ya bagaimana kalau misalnya muncul sengketa. Kemudian yang keenam adalah prosedur kalau ada partner yang masuk ya atau partner yang keluar. Kemudian yang terakhir ada hak dan kewajiban untuk partner-partner dalam partnership jika ya salah satu partnernya itu ada yang meninggal gitu. Jadi hak dan kewajiban apa yang harus dilakukan partner yang masih ada gitu ya jika salah satu partner tersebut ada yang meninggal. Gitu. Oke. Nah, yang pertama di sini adalah bagaimana kita membentuk partnership-nya tadi gitu ya. Jadi di sini kita lihat ada tampilan ya book value, catatan book value dan fair value-nya. Oke. Jadi kalau book value ini berarti adalah nilai ya, nilai asetnya ya sebelum terjadi proses pembentukan ya, sebelum bergabung ya masing-masing. Nah, nanti ketika dia sudah membentuk partnership ya, ketika akan mencatat nilai-nilai ini gitu ya, yang dicatat itu adalah berdasarkan fair value-nya. Gitu. Ingat ya, jadi kalau ketika dia akan membentuk partnership, yang dicatat itu berdasarkan fair value-nya, bukan book value-nya. Oke, kita lihat di sini contohnya misalnya si Lau dan Song ya itu membentuk ya sebuah usaha partnership namanya adalah Lau Song, digabung gitu ya, Lau dan Song. Kemudian dia dalam bidang apa ini? Pengembangan financial software gitu ya. Kemudian ini adalah aset sebelum pembentukan partnership-nya. Oke. Jadi si Lau ini ya dia nyetornya itu ya capitalnya adalah dalam bentuk cash equipment ya. Cash equipment ya kalau si Lau. Sedangkan Song dia setor capitalnya dalam bentuk cash dan piutang gitu. Jadi kalau ini equipment ya berarti sekalian dengan akumulasi depresiasinya. Kalau piutang ini berarti sekaligus dengan allowance-nya for the full accounts-nya ya, penyisian piutangnya gitu ya. Oke, jadi ini catatan ya nilai ya aset-asetnya sebelum adanya pembentukan partnership. Nah, nanti ketika dia akan membentuk partnership ya nilai-nilai aset-aset ini akan dicatat dalam fair value-nya gitu ya. Jadi kalau cash kan antara book value sama fair value kan biasanya sama gitu ya. Maka nanti dia cash itu dicatat apa namanya? Lau-nya sebesar 8.000, Song juga 9.000. Terus apa namanya untuk equipment ya. Jadi tadi kan Lau kan setornya adalah cash dan equipment ya. Maka equipment-nya yang dicatat adalah berdasarkan fair value-nya. Kalau ini book value-nya itu kan berarti nilainya adalah 3.000 ya. Karena dengan akumulasi depresiasi kan. Nah, tapi fair value-nya adalah nilainya 4.000. Maka yang dipakai itu adalah 4.000-nya fair value-nya. Kemudian yang piutang itu juga yang dipakai adalah yang ini ya. Yang fair value-nya 4.000 dan allowance-nya adalah 1.000, bukan yang 700. Oke, ini kebetulan nilainya sama ya, tapi ini tidak harus sama, tapi ini kebetulan sama. Oke, maka bagaimana kita mencatat ya apa namanya investmentnya tadi gitu ya, karena kan tadi si Lau itu apa namanya setornya adalah cash dan equipment, ini Lau. Kemudian Song dia setornya adalah cash dan piutang gitu ya. Ini Song. Maka kita lihat di sini. Ingat kalau misalkan apa namanya tadi kita setor ya, ini berarti kita mencatatnya adalah ini kita mencatat dulu ya, apa namanya investmentnya. Jadi tadi cash-nya nambah, ya equipment-nya nambah, kemudian modal Lau-nya juga nambah. Sebentar. Oke, jadi ini
dicatatnya adalah dari sisi partnership ya ini ya. Pencatatannya dari partnership karena kan tadi kita sudah membentuk partnership kan ya, membentuk partnership kemudian kita mencatatnya berdasarkan fair value-nya. Oke, berarti investment law-nya ya maka bertambah cash, equipment ya sebesar 8.000 dan 4.000, kemudian capital-nya law itu juga bertambah 12.000. Oke, kemudian yang investment-nya song dia setornya adalah cash dan piutang ya, maka kita juga harus mencatat itu dan jangan lupa mencatat ininya ya, allowance for doubtful accounts-nya atau AFDA-nya. Ya, maka modalnya si Song juga bertambah sebesar 12.000 ya ini. 12.000 ya. Kalau ini kan AFDA-nya ya tidak dihitung. Ya, jadi kalau capital kan kalau bertambah di kredit ya. Berarti ini menambah modalnya silau ya sebesar 12.000 dan menambah modalnya si Song sebesar 12.000 juga. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalkan ada pembagian income dan loss ya dari partnership. Oke. Seperti yang disebutkan tadi ya, kalau misalkan tidak disebutkan secara khusus ya di agreement-nya itu pembagiannya berdasarkan apa, maka income dan loss-nya ini dibagi secara equal atau sama gitu ya. 50-50 lah, 50% atau pembagiannya kalau 3 orang ya berarti intinya pembagiannya sama rata ya. Sepertiga gitu ya. Oke, nah sekarang di sini nanti ada berhubungan dengan closing entries karena kan nanti kita loss itu income itu ya, income itu mana tadi? Ya, income itu akan menambah capital ya. Kalau loss tadi kan berarti mengurangi capital. Oke, maka nanti modal ini ya kalau income summary berarti nanti di closing entry kan kalau teman-teman masih ingat ya, berarti income summary ditutup ke modal ya, kemudian withdrawal ditutup kemana? Yang terakhir menutup withdrawal kemana? Modal. Ke modal ya. Jadi nanti di akhir periode kita harus menutup capital tersebutnya. Jadi ini yang pertama di sini adalah menutup revenue, ya ini menutup pendapatan, ya closing revenue. Revenue itu di kredit ya, ditutupnya maka di debit ya. Revenue pada income summary. Oke. Yang di sini ini mengclosing expense. Ya, expense itu debit ya, maka kalau closing berarti harus di kredit pada income summary. Ini teman-teman pasti ingat ya di AKD kan sudah kan jurnal penutup. Kemudian income summary ini akan ditutup ke capital ya. Kalau misalkan dia bentuknya adalah profit ya, income ya, maka dia akan menambah modal. Maka ya income ini nulisnya di sini ya. Ya, kalau profit ya berarti ya income pada capital ya, nutupnya ya, karena kan dia akan menambah modal ya, modal bertambah di kredit. Kalau rugi loss ya berarti ya kebalikannya ya, capital pada income summary. Nah kemudian kalau misalkan di akhir ya sudah menutup income summary ya, yang terakhir berarti kita akan menutup yang namanya drawings ya atau withdrawal. Jadi kalau ada penarikan prefer gitu ya oleh pemilik modal itu nanti akan ditutup ke capital. Karena drawing itu ya, withdrawal itu ya akan mengurangi capital. Sehingga nanti capitalnya ada di sesi debit atau kredit? Debit. Ya, di sisi debit. Itu ya. Ini teman-teman nggak usah bingung ya, kan dulu di AKD sudah kan jurnal penutup. Intinya ada pembagian income dan loss, ya itu akan diterima oleh masing-masing partner, kemudian nanti
akan ditutup juga gitu ya. Nah, kita lihat seperti apa. Nah, ini contoh untuk pembagian income dan loss. Misalkan partnership AB ya itu punya income sebesar 32.000, ini income ya tahun 2020. Kemudian dia akan membagi ya income-nya itu berdasarkan ini sama rata equally. Ya, di mana ada juga drawings-nya, penarikan oleh pemilik ya. Kalau Arbor itu sebesar 8.000, Barnet itu sebesar 6.000. Nah, nanti kita lihat nih bagaimana ya jurnal penutupnya gitu ya. Jurnal penutupnya, maka karena ini income ya. Maka tadi kalau income pengaruhnya ke capital gimana? Capitalnya bertambah. Iya, bertambah. Berarti dia menambah capital, maka capitalnya ada di sisi kredit. Ya, sebesar apa? Ya, sebesar ini, equally. Ya, tadi kan di state bahwa dibaginya itu sama rata. Maka 50%-nya dari 32.000 ya. Untuk menambah modalnya Arbor ya, 50% dari 32.000 dan modalnya si Barnet sebesar 50% dikali 32.000 di kredit karena dia menambah ya. Ya, income summary-nya 32, ini menambah sebesar 16.000. Oke, kemudian di sini di akhir ya karena ada drawing ya penarikan. Ya tadi drawing itu konsepnya adalah mengurangi capital, maka capitalnya akan ada di debit. Ya, sebesar withdrawal-nya ini gitu ya. Jadi capitalnya si Arbor berkurang 8.000, ya si Barnet juga berkurang sebesar 6.000. Kreditnya adalah withdrawal. Gitu ya. Ini untuk menutup drawing pada capitalnya. Ini pada akhir periode 31 Desember 2020. Oke, ini kalau mau bagiin income atau loss-nya kalau dia konsepnya adalah equally gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan membagi income atau loss-nya itu berdasarkan rasio tertentu ya. Jadi sudah dibaginya itu tidak sama rata gitu. Tapi dibaginya ada rasio tertentunya gitu ya. Nah, rasio ini ada beberapa tipe ya, itu juga harus nih ya disebutkan ya dalam agreement-nya. Jadi ada yang bentuknya adalah fixed ratio, rasionya sama gitu ya, misalkan 1:1 gitu ya. Kemudian ada juga yang bentuknya adalah berdasarkan capital balance ya. Nah, tadi capital balance itu kita lihat ya apakah balance-nya itu adalah setoran awal ya. Oke, apakah capital balance awal periode ya. Periode yang mana gitu ya. Kemudian atau capital balance akhir periode. Oke, kita lihat yang mana gitu yang dijadikan dasar. Nanti di situ disebutkan juga dalam agreement-nya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya salaries ya. Jadi gini, ketika di situ ada income ya yang akan dibagikan ke sesama partner, ya maka di situ ada yang namanya skenario di mana sebelum income itu dibagikan maka income itu apa namanya dibagikannya itu dalam bentuk gaji gitu. Jadi maksudnya sebelum kita membagikan income itu ya nilai income-nya itu misalkan income yang akan dibagikan atau income yang didapatkan perusahaan itu misalnya adalah nilainya 20.000. Nah, nanti ada juga tipe pembagian income-nya itu adalah dari 20.000 ini itu dibagikan dulu gajinya gitu ya. Salaries-nya. Atau bisa juga dibagikan dulu interest capital-nya. Ya. Baru nanti kalau misalkan ada sisa itu baru dibagikan ya remaining-nya, sisanya itu dibagikan ke partner-partner itu. Jadi dari 20.000 ini ya itu skenario dibagikan dulu untuk gajinya, kemudian dibagikan bisa jadi untuk interest capital-nya ya. Kemudian nanti kalau masih ada sisa lagi baru dibagikan ke
masing-masing partner gitu. Jadi ada yang skenario gitu, atau bisa juga ya tadi langsung gitu ya, income langsung dibagikan semua, itu juga bisa juga. Tapi ada juga yang dia dibagikan dulu gajinya gitu ya, kemudian interest, baru nanti kalau masih ada sisa dibagikan ke masing-masing partner gitu. Jadi ada yang bentuknya salary allowance ya, tunjangan gaji. Nanti kalau ada sisa baru dibagikan menggunakan fixed ratio. Atau juga dia dibagikan dulu bunganya ya, interest on capital balance. Nanti kalau masih ada sisa itu dibagikan berdasarkan fixed ratio. Atau juga bisa juga ya, bagi gaji, bagi bunga, baru kalau ada sisa dibagi lagi gitu ya, berdasarkan fixed ratio gitu. Nah, nanti kita lihat seperti apa konsepnya. Oke, di sini ada masih berhubungan dengan pembagian income dan loss ya. Apa namanya? Si partner ya, ada partner Saraking dan Rayleigh, yaitu akan membentuk sebuah partnership namanya apa ini? Kingsley ya. Jadi ngambilnya dari sini ya. Kings dan Lee gitu. Partnership-nya namanya Kingsley. Ya, dia dalam agreement-nya itu ya dia akan memberikan ya salary allowance ini tadi ya, dia memberikan salary allowance 8.400 ke King, 6.000 ke Lee. Kemudian ada juga pembagian interest allowance gitu ya. 10% dari capital balance at the beginning of the year. Nah, ini yang harus dicatat di note ya. Jadi 10%-nya dari saldo modal awal tahun. Nah, kemudian kalau masih ada sisa, ya pembagiannya tadi, remaining income-nya itu akan dibagi secara equal. Oke, jadi berarti pakai konsep yang ini ya, yang ketiga ini. Skenarionya ya. Oke, nah kemudian diketahui ya saldo modal awalnya King 28.000, yang Lee-nya adalah 24.000, kemudian income-nya di tahun 2020 adalah 22.000. Nah, bagaimana cara membaginya gitu ya? Oke, berarti di sini net income-nya 22.000 ya. Pembagiannya ya, pembagian income-nya berarti tadi ada salary allowance. Dari 22.000 ini kita akan alokasikan untuk salary dulu ya. Kemudian ke interest ya, baru sisanya ya remaining-nya akan dibagikan ya sesuai dengan tadi dasar pembagiannya tadi ya, equally. Nah, maka di sini ada apa namanya salary allowance gitu. Tadi kan yang 8.400 untuk King, 6.000-nya untuk Lee ya. Kemudian setelah dibagikan untuk gaji, dibagikan untuk bunganya gitu ya. Tadi bunganya adalah 10% dari saldo awal tahun ya tadi ya. Ini kan saldo awal tahun, saldo modal awal tahun, di mana saldo modalnya adalah King 28, Lee-nya 24. Oke, maka 10%-nya untuk King dan Lee ini ya 2.800 dan 2.400. Oke, maka di sini total salaries dan interest ya, si King itu dapat 11.200, si Lee 8.400. Totalnya adalah 19.600. Ini adalah ya bagian dari income yang sudah dibagikan ke masing-masing partner ya, totalnya adalah 19.600. Ingat tadi income-nya kan 22.000 ya, sudah dibagiin sebesar 19.600, maka sisanya masih berapa? Ada nggak sisanya? Oh, ternyata masih ada sisanya sebesar 2.400 nih ya. Ini berarti sisanya adalah 2.400. Oke, maka kalau masih ada sisa, sisanya ini bisa dibagikan ke masing-masing partner sesuai dengan tadi ya, pembagiannya adalah remaining to be divided equally ya, 50-50 ya, maka 50% untuk mana ini, untuk King ya, 50% untuk si Lee. Oke, kemudian jadi ini ya. Oke, maka totalnya ya yang dibagikan untuk si King itu adalah 12.400, kemudian untuk Lee totalnya adalah 9.600. Total income yang dibagikan adalah pas
22.000, di mana tadi skenarionya dibagikan untuk salary dulu, interest, baru kalau ada sisa dibagikan ke masing-masing partner. Ini cara membagi income dan loss. Gitu. Oke, nah kemudian bagaimana cara mencatatnya gitu ya. Nah, tadi karena income ya. Income kan tadi kita membaginya mana tadi? Ini ya. Ini ya, total income yang dibagi ya. Jadi dia dibagi tuh ke King 12.400, Li-nya 9.600, tapi rinciannya seperti ini ya, ada untuk salary dulu, interest dulu gitu ya. Maka karena tadi nilainya adalah income ya. Mana ini? Income ya. Ini berarti lagi-lagi adalah menambah capital. Oke, sehingga capitalnya ada di sisi kredit ya. Capitalnya King 12.400, capitalnya Li bertambah 9.600. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke ilustrasi berikutnya? Ada? Belum. Oke, kalau belum ada, lanjut dulu ya. Berarti ini jam berapa? Jam 9. Oke, jadi di ilustrasi berikutnya ya, ini si Kingsley dia juga punya income ya. Di sini masih ilustrasinya adalah income, tapi income-nya itu ternyata lebih kecil ya. Kalau tadi kan sebelumnya 22.000 ya, ini income-nya adalah 18.000, tapi masih income gitu ya. Dia tetap income, masih income, tapi nilainya lebih kecil daripada ilustrasi sebelumnya 18.000. Nah, sekarang kita mau melihat nih pembagiannya seperti apa gitu. Nah, ini masih pakai data yang sebelumnya sama ya, tapi dia langsung cut sampai ke bagian ini. Ya, total salaries dan interest. Ini kan tadi dibagiinnya kan sama karena ketentuannya sama kan. Jadi nggak berpengaruh ya, nggak ada bedanya. King-nya 11.200, Li-nya 8.400. Oke, sampai di sini ya ini. Jadi total yang sudah dibagikan adalah 19.600. Ingat apa namanya? Income-nya yang baru itu adalah 18.000. Maka income-nya 18.000 ya. Yang apa namanya? Sudah dikeluarkan ya, yang akan didistribusikan itu adalah 19.600. Oke, maka di situ ada namanya istilah remaining deficiency ya. Sisanya itu adalah defisit gitu. Defisit sebesar 1.600 ya. Maka 1.600 ini juga harus didistribusikan gitu ya. Didistribusikan ke masing-masing partner. Sebesar apa? Sebesar tadi dasarnya equally. Ya, maka Sarah King itu dapat distribusinya adalah minus 800, ya Li-nya juga minus 800. Ya, maka distribusi dari income ya, income ini sebesar 18.000 yang didapatkan oleh King itu adalah 10.400 ya, ini King. Kemudian yang si Li itu dapat 7.600 ini oleh Li gitu ya. Jadi ini distribusinya untuk income. Jadi ini masih income tapi nilainya lebih kecil gitu. Jadi kalau misalnya ini juga bentuknya adalah defisiensi, tetap dia dibagikan karena ini tadi ya, ada distribusinya gitu. Oke, jadi si King dapat 10.400, Li-nya dapat 7.600, totalnya yang dibagikan adalah 18.000. Benar ya? Oke. Nah, berarti di sini ya kita akan melihat bagaimana ya tampilan laporan perubahan modalnya dalam perusahaan partnership. Ya, ini kita pakai asumsi kalau tadi net income-nya adalah 22.000 ya, yang bukan yang 18.000. Jadi kita mau melihat laporan perubahan modalnya partnership itu seperti apa. Nah, bedanya ya antara laporan perubahan modal di partnership dengan perusahaan perseorangan itu adalah apa ini? Kira-kira bedanya apa dengan laporan perubahan modal yang perseorangan? Ada Bedanya apa? atas pemegang. Gimana? Kalau perseorangan kan satu wajah gitu. Kalau partnership pemegangnya dipisah gitu laporannya. Oke, Jadi ya, yang Sarah betul. sendiri, yang Li sendiri gitu. Ya, betul, bagus. Sip.
Jadi harus disebutkan ya secara detail karena di situ dalam partnership itu terdiri dari lebih dari satu orang. Jadi kita mau tahu nih, misalnya di situ ada keterangan saldo awal. Saldo awalnya siapa gitu. Kalau misalkan dalam perusahaan perseorangan kan kita bilang saldo awal aja ya udah nggak masalah karena itu memang punyanya satu orang kan ya. Kemudian net income ya, income-nya siapa, drawing penarikannya siapa. Tapi kalau dalam partnership itu harus disebutkan ya masing-masing partner itu berapa gitu ya, drawingnya itu masing-masing partner berapa, saldo saldo awal modalnya itu berapa gitu ya. Kalau untuk komponennya masih sama gitu. Jadi ini ada modal awalnya itu untuk Sarah yaitu 28.000, Li 24.000 ya. Kemudian additional investment. Additional investment ini adalah setoran modal gitu. Jadi ini setoran modal di tengah periode gitu ya. Jadi misalkan dia sudah membentuk partnership ya si Sarah, kemudian di tengah-tengah periode itu 2020 ya, itu si Sarah menyetorkan modal lagi gitu ya sebesar 2.000. Nah, itu nanti namanya adalah additional investment gitu. Nah, sedangkan Li-nya itu tidak menambah modalnya gitu ya. Kemudian tadi net income-nya yang sudah dibagi tadi ya, King-nya 12.4.400, Li-nya 9.600 ini ya. Oke. Kemudian dikurangi ya, jadi saldo modal awal ya ditambah setoran modal ditambah net income karena income itu akan menambah modal. Kalau di sini loss ya berarti mengurangi modal gitu ya. Kemudian dikurangi lagi oleh drawing ya, penarikan tadi ya, masing-masing partnernya adalah 7.000 dan 5.000. Maka saldo akhir ya periode pada tanggal 31 Desember adalah untuk King 35.400, Li-nya adalah 28.600. Oke, jadi bedanya hanya ada penambahan kolom untuk masing-masing partner gitu ya. Oke, kemudian nah ini untuk neracanya ya, neraca dari partnership-nya tadi ya. Kalau dalam neracanya ya berarti equity-nya nanti untuk modalnya ya ada masing-masing modal untuk partnernya disebutkan gitu ya. Nanti ini liabilities-nya berapa gitu. Ini nilainya adalah diasumsikan. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang pembagian net and loss-nya? Jadi harus dipastikan dulu dalam agreement-nya itu ya ini seperti apa ya skenarionya, apakah income-nya mau langsung dibagikan atau di situ dibagikan dulu untuk salary dulu, untuk interest dulu, baru kalau ada sisa dibagikan lagi ke sisanya ke partner gitu ya. Kemudian tadi ya pembagian sisanya itu berdasarkan apa ya? Apakah equally ataukah balance capital balance ya, itu dipastikan dulu gitu. Oke, mana tadi sampai di sini ya. Nah, sekarang menjelaskan bagaimana kalau misalkan ya partnership itu bubar ya, dia mau membubarkan partnershipnya tadi. Pasti akan ada banyak alasan gitu ya, maksudnya ada berbagai macam alasan kenapa kok partnership itu mungkin dibubarkan gitu ya, macam-macam ya alasannya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana prosesnya ya, atau apa saja yang dibutuhkan ketika akan membubarkan sebuah partnership gitu. Jadi di sini partnership liquidation itu adalah berakhirnya ya baik secara hukum maupun umur ekonomis dari entitasnya gitu. Jadi kalau partnership-nya itu dibubarkan ya secara hukum berarti sudah bubar, secara umur ekonomis entitasnya juga sudah berubah gitu ya. Nah, dalam liquidation ini tadi ya atau pembubaran partnership itu nanti ada yang namanya penjualan aset non cash yang tadi saya sebutkan. Jadi karena tadi kan di awal ketika pembentukan ya masing-masing partner itu menyetorkan ya
asetnya gitu, baik yang sifatnya cash atau yang non cash. Nah, jadi itu juga bisa diklaim sama-sama, bisa dipakai sama-sama gitu ya. Tapi ketika itu akan dibubarkan, maka aset-aset non cash tersebut harus dijual gitu supaya ya tadi tidak terjadi sengketa gitu dan dia bisa menghasilkan cash yang nanti ini bisa juga digunakan untuk menutup atau menyelesaikan kewajiban atau liabilitasnya dari si partnershipnya tadi gitu ya. Nah, proses penjualan aset non cash ini menjadi cash itu disebut dengan realization gitu ya, realisasi gitu ya. Kemudian dalam proses likuidasi itu dibutuhkan yang pertama adalah penjualan ya aset non cash menjadi cash dan mengakui adanya gain atau loss dalam tadi ya proses realization-nya. Jadi kalau misalkan dia dapat untung dari penjualannya tadi ya nilainya lebih tinggi daripada nilai asetnya maka dapat gain. Nah, kalau gain ini berarti dia akan menambah capital. Nambah capital berarti di kredit. Kalau loss dia berarti mengurang capital di debit gitu ya. Oke, kemudian kalau sudah ada gain atau loss, maka dia harus dialokasikan ke masing-masing partner berdasarkan ya income rasionya, gitu ya, berdasarkan income rasionya. Ya, allocate to partners based on their income ratio. Oke, kemudian selanjutnya adalah, nah kewajiban berikutnya adalah dia ini ya partnership itu sebelum dibubarkan dia harus ya menyelesaikan kewajibannya dia ya hutang-hutangnya ya ke siapa saja itu harus dibayar gitu jangan sampai ketika dibubarkan itu meninggalkan apa namanya tadi ya kewajiban ya sengketa tanpa tahu ini harus yang bayar itu siapa gitu kalau sudah dibubarkan kan berarti sudah entitasnya sudah sendiri-sendiri gitu ya tidak ada tanggung jawab bersama lagi makanya sebelum semuanya apa namanya jalan masing-masing gitu ya maka itu harus diselesaikan ya dari sisi partnership-nya gitu. Kemudian mendistribusikan ya sisanya kalau masih ada sisa jadi kan tadi kita jual apa namanya cash ya cash itu nanti digunakan untuk bayar ini ya liabilitas kalau masih ada sisanya maka dia bisa didistribusikan ke masing-masing partner berdasarkan ini capital balance. Nah ini ya distribute remaining cash-nya on the basis capital balance. Kalau yang ini mengalokasikan gain atau loss-nya itu berdasarkan income ratio. Kalau yang ini ya mendistribusikan sisa kasnya itu berdasarkan capital balance. Gitu. Oke, nah sekarang kita lihat contoh ya untuk likuidasi partnership gitu ya. Jadi perusahaan KSW ini ya itu menunjukkan ya ini ledger-nya besarnya sebelum likuidasi. Jadi ini sebelum adanya likuidasi ya. Jadi asetnya itu dia punya equipment beserta akumulasi depresiasinya, inventory, piutang dan cash. Jadi di sini totalnya adalah asetnya 65.000, equity and liability-nya juga 65.000. Harus sama ya, pasti. Oke. Nah, di sini berarti aset non cash-nya itu totalnya adalah 60.000 ya. Karena cash-nya adalah 5.000 kan. Oke, kemudian capital-nya ini untuk masing-masing partner. Nih, kemudian liabilities-nya ini ya, totalnya berarti berapa ini? 31.000 ya. Ini total partnership-nya, ini catatan partnership-nya, ledger-nya sebelum pembubaran gitu. Jadi dia punya hutang sekian, punya kas-nya 5.000, aset non kasnya adalah 60.000, modal masing-masing capital adalah sekian gitu ya. Nah, nanti berarti sebelum dibubarkan maka kewajiban ini harus diselesaikan gitu ya, harus dibayar gitu. Nah, kita lihat Oke, jadi kan tadi langkah pertama kita harus ketika mau membubarkan kan kita harus menjual aset non kasnya. Ya, tadi aset non kasnya kan nilainya adalah 60.000 ya. Ini aset non kas. Kemudian
Ya, jadi agree to liquidate ya the partnership ya following terms-nya ini ya. Jadi dia itu akan menjual ya, will sell aset non cash-nya ya dengan harga 75.000 ya cash. Kemudian partnership-nya, jadi ketentuan yang pertama dia jual asetnya dulu, dia dapat 75.000 cash. Kemudian ketentuan yang kedua, dia akan membayar liabilities-nya. Kemudian income rasionya adalah ditentukan sebesar ini, 321 ya. Respectively. Respectively itu artinya secara berurutan gitu ya. Jadi tadi kan Kwok, Siu, dan Wong ya. Berarti 321 tuh ya berarti ini 321 gitu. Oke. Terus gimana kita mencatat penjualan aset non cash-nya gitu ya. Tadi kan kita mau jual aset non cash-nya dalam bentuk untuk menjadi cash gitu ya. Maka ketika itu terjual sebesar 75.000, maka cash-nya itu masuk atau nambah 75.000. Kemudian yang lain dikredit ya, kecuali yang akumulasi depresiasi ya, dibalikkan tadi. Maka selisihnya tadi kan aset non cash-nya ya yang kita miliki itu kan 60.000 kan nilainya. Kemudian terjual ya aset non cash tadi nilainya adalah 60.000, terjual 75.000. Oke, maka lebih tinggi kan nilai yang dijual, maka dia mendapatkan gain sebesar 15.000. Oke. Ya, gain sebesar 15.000. Oke. Maka gain ini ya akan menambah ya. Karena gain dia akan menambah modal masing-masing partner, maka modalnya ada di sisi kredit gitu ya. Sebesar apa? Tadi ya kita lihat ketentuannya di sini. Mengalokasikan gain ya berdasarkan income rasionya. Income rasionya tadi gimana? 321 kan? Ya, ketentuannya ini 321. Oke, maka dibaginya ini ya. 3/6 ya. 2/6, 1/6. Ya, 321 kan berarti totalnya kan 6 ya. Jadi gain-nya itu dibagikan ya menambah modal masing-masing partner ya 7.500 ya didistribusikan ya ke gain-nya itu menambah modalnya masing-masing partner ya. Oke, selanjutnya adalah sudah mendistribusikan gain maka kita harus membayar ya. Pembayaran ke kreditornya ini bayar hutang. Ya, ingat tadi hutangnya adalah totalnya adalah berapa? 31.000 ya. Hutang dagang sama notes ya ini. Ya, 31.000. Oke, kemudian ya tadi kita lihat tadi kan kita punya di awal ya kita punya cash ya. Cash-nya adalah sebesar 5.000. Kemudian penjualan dari aset non cash menjadi cash ya kita dapat 75.000. Maka cash kita sekarang adalah 80.000 ya. Hutang kita yang harus dibayar adalah 31.000. Berarti masih cukup ya uang kita untuk bayar utang. Berarti kita bayar utang secara penuh gitu ya. Langsung dibayar semua ya, cashnya berkurang sebesar 31.000, notes dan account-nya di debit. Oke. Oke, selanjutnya nah kita lihat apakah setelah kita tadi ya melakukan penjualan aset kemudian bayar hutang ya apakah kita masih punya sisa uang ya. Kalau masih ada sisa uang maka kita bisa melakukan yang keempat ini ya, mendistribusikan sisa cash-nya ke partner berdasarkan capital balance. Nah, ini kita lihat ya. Jadi cash-nya kita punya 5.000 di awal ya. Kemudian berdasarkan penjualan asetnya itu kita nambah 75.000. Kemudian bayar utang 31.000, ternyata masih sisa 49.000 gitu ya. Nah, ini dari sisi capitalnya Kwok ya, tadi saldo awalnya adalah 15.000 ini ya. Ini kan masing-masing 15, 17.800, 1.200. Oke. Kemudian dapat tambahan 7.500, 5.000 dan 2.500. Ini apa?
7.500 ini apa? Gain. Ya, distribusi gain-nya ya. Ini adalah gain. Ya. Kalau misalkan tadi bentuknya loss, berarti nanti ada sejumlah yang mengurang di sisi debit gitu ya, karena mengurangi modal. Ya, karena ini gain, maka penambahannya itu ada di sisi kredit. Maka total modalnya si capital, modalnya si core itu ada di sesi debit semua ya. Ini juga debit ya. Oke, berarti tidak ada defisiensi ya, tidak ada kekurangan modal. Maka kita akan mendistribusikan ya sisa kasnya ini ya ke Kwok, ke Shu, dan ke Wong ya sebesar apa? Ini. Distribute remaining cash-nya itu berdasarkan their capital balance ya, berdasarkan nilai saldo modalnya. Jadi kalau misalkan Kwok adalah 22.500, maka dia dapat distribusinya adalah sebesar 22.500 juga gitu, karena berdasarkan saldo modalnya gitu. Si Shu juga 22.800, dia juga dapat full 22.800 gitu ya. Ini Wong juga 3.700. Maka dari sisi partnership ini lagi-lagi berarti dari sisi partnership ya, ingat ya, dia mendistribusikan nilai 49.000 itu ya ke Kwok, ke Shu, dan ke Wong ya sebesar saldo modalnya gitu ya. Maka cashnya berkurang sebesar 49.000. Masing-masing partner dia mendapatkan distribusinya gitu ya. Tapi di sini distribusinya itu dia akan mengurang modalnya ini gitu. Jadi kan ini kan saldonya di debit ya. Sedangkan saldo akhirnya si capital itu kan di kredit. Berarti karena dia dapat Kwok dia dapat 22.500 di debit, saldonya di sini adalah kredit, maka hasilnya adalah 0. Ya, ini 0. Ya, ini kan 22.500 dari sini. Ya, ini sama juga 22.800. Sorry, di sini ya. 22.500, ini juga 3.700. Maka ini nilainya 0, ini 0. Artinya apa? Ketika di situ semua nilai modal dari masing-masing partner itu adalah 0, itu artinya partnership tersebut sudah apa? Selesai. Ya, sudah bubar gitu, karena sudah didistribusikan semuanya gitu ya. Kasnya ini juga sudah didistribusikan, modalnya juga sudah habis, karena ini dari sisi partnership-nya gitu ya. Jadi kalau semuanya sudah 0 saldo modalnya, berarti intinya partnership-nya itu sudah bubar gitu. Ini ya yang diperhatikan, jangan sampai lupa, cash itu tidak boleh didistribusikan ke partner. Cash itu maksudnya yang tadi ya, selisih cash-nya tadi berdasarkan income sharing ratio, tapi berdasarkan capital balance. Tadi yang berdasarkan income ratio tadi yang mana? Pembagian apa? Gain. Gain or ya. loss. Intinya lihatnya yang di sini ya. Ini ketentuannya di sini. Oke, kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Izin Bu. Untuk pembagian yang sisa cash tadi tuh itu memang pasti selalu pas ya Bu? Sama yang mana? Tadi kan sama-sama 49.000. Karena konsepnya adalah ini Mbak, dibagikan berdasarkan saldo modal. Jadi harus pas sih, karena itu pasti 0 kan, harus dinolkan kan. Jadi pembagiannya berdasarkan saldo modal. Kalau si modalnya A itu sebesar sekian, yaitu harus didistribusikan sebesar sekian. Tapi nanti ada juga nih kalau dia ada yang bentuknya adalah capital deficiency. Nah, nanti kita lihat seperti apa gitu. Bukan Bu, maksud saya itu pasti pas ya. Misalnya kan tadi ini sisa duitnya 49.000. Nah, lalu anggaplah si Kwok ini tadi saldo balance-nya itu ternyata 25.000. Jadi berarti kan ada kekurangan cash tuh nanti Bu, kalau misalnya CU-nya 22.800, uangnya 37, Kwok-nya tapi 25.000. Maksud saya, apakah itu selalu pas ya Bu, kalau sisa cash yang 49.000 untuk pembagian kapital ke 3 pemilik ini pasti juga totalnya itu 49.000. Maksudnya apakah selalu sama gitu ya Bu? Atau ini karena kita kan mau membubarkan kan? Ini sih tampilannya nanti bisa dilihat di sini. Jadi
kan kita itu tadi ya konsepnya kan kita mau liquidation ya, pembubaran. Jadi intinya semua yang berhubungan di yang ada di dalam perusahaan tersebut ya harus diselesaikan, didistribusikan. Ya kalau diselesaikan tadi konsepnya berarti adalah hutang, ya itu hutangnya harus dibayar. Kemudian kalau ada aset non cash itu juga harus dibagikan gitu. Jadi semuanya nanti akhirnya harus nol gitu. Ini artinya kalau seperti ini berarti partnership-nya sudah bubar. Gitu. Oke. Ya nanti sambil lihat di soal juga ya, nanti seperti apa. Kemudian, nah ini ada yang namanya safe cash payment schedule gitu. Jadi ada pembagian ya untuk cash payment gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan dalam distribusi, maka kita buat seperti ini ya. Schedule of cash payment. Nah, schedule of cash payment ini ya kita membuatnya itu seperti persamaan akuntansi ya. Jadi aset ya, aset ditambah aset sama dengan persamaan akuntansi itu liabilitas tambah ekuitas gitu ya. Ini sisi asetnya ya, kemudian ini sisi liabilitas dan ekuitasnya. Oke, jadi cash tadi kan asetnya ada yang bentuk cash, ada yang non cash, kemudian liabilitas, kemudian ekuitasnya tadi untuk masing-masing model masing-masing partner gitu ya. Jadi tadi saldo sebelum likuidasi itu kan tadi ya 5.000, kemudian 60.000 untuk total aset non cashnya, terus total kewajibannya atau hutangnya 31.000 ya, terus modal masing-masing partner. Nah, kemudian yang pertama harus dilakukan kan berarti ini ya, penjualan aset dulu menjadi cash ya. Tadi terjual 75.000, kemudian maka cashnya nambah 75.000 gitu kan. Nah, kemudian karena ini asetnya sudah terjual ya, maka asetnya pasti nol ya, 60.000 kita nolkan. Kemudian karena tadi kita menjualnya adalah nilainya lebih tinggi ya daripada nilai asetnya, ya maka itu akan ada gain sebesar nih ya 15.000. 15.000 ini kemudian gainnya akan didistribusikan ke masing-masing partner karena gain berarti dia menambah modal masing-masing partner 7.500, 5.000, 2.500. Ya tadi membaginya berdasarkan berarti income ratio ya. Oke, jadi ini untuk gain dan penjualan cash-nya tuh jadi satu baris ya. Kemudian selanjutnya ini berarti ada saldo awal, maka total kas yang kita miliki adalah 80.000. Ya, kemudian asetnya udah nol, ya liabilities-nya masih ya karena belum dibayar. Kemudian modalnya kuok bertambah, Q-nya bertambah, wongnya juga bertambah. Ya, selanjutnya adalah kita ini tadi termasuk 1 2 ya. Ilustrasi gain. Kemudian yang ketiga adalah bayar hutang ya. Bayar hutang mengurangi cash ya. Berarti cash-nya berkurang 31.000 ya. Hutangnya juga berkurang berarti 0. Ini berarti sudah oke ya. Ini juga oke. Kurang. Kemudian sisa cash-nya adalah 49.000. Nah, modalnya nggak terpengaruh ya. Jadi sama 22.500, 22.800, 3.700. Oke, kita lihat nih ternyata setelah kita jual aset ya kita distribusikan gain, kita bayar hutang, uangnya masih sisa sebesar 49.000. Nih ya. Nih ya, 49.000 ini masih sisa. Maka 49.000 ini bisa didistribusikan dengan asumsi tadi dasarnya adalah capital balance ya. Capital balance. Oke. Jadi tadi ya sebesar saldo modal masing-masing
partner. Ya, ini berarti didistribusikan 22.500 ke capital, ke Kwok, kemudian ke Shu dan ke Wong. Ya, maka ini sudah habis, ya, cashnya habis, asetnya juga udah nggak ada, hutangnya juga udah dibayar, modalnya juga untuk Kwok juga sudah 0, Shu 0, Wong 0. Berarti ini artinya adalah partnership-nya sudah bubar, ya, atau sudah melakukan proses likuidasinya sudah selesai. Jadi kita bisa juga membuat ini, ya, save cash payment untuk melihat distribusi dari cash-nya itu seperti apa. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ada konsep yang namanya capital deficiency gitu ya. Capital deficiency itu berarti ada salah satu ya atau lebih dari satu partner yang mengalami kekurangan modal gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, jadi si perusahaan KSW ini itu mengalami kebangkrutan gitu ya, kemudian memutuskan untuk melakukan likuidasi. Jadi dia jual merchandise ya atau inventory-nya itu dengan diskon besar-besaran ya, substantial discount. Kemudian jual equipment-nya itu dengan auction ya, auction itu apa ya? Lelang ya, dilelang. Dan hasil dari penjualannya itu nilainya adalah 42.000. Oke, jadi cash yang diterima dari penjualannya itu adalah 42.000 cashnya ya. Cash dari penjualan. Oke, maka kita mencatat tadi ya, yang pertama mencatat penjualan aset non kasnya, itu berarti kasnya menambah 42.000. Kemudian yang lain berarti dikreditkan ya, karena ini aset non cashnya, kecuali yang akumulasi depresiasi. Nah, sekarang kita masih pakai data yang tadi ya. Tadi kan aset non cashnya nilainya kan 60.000. Ini aset non cash ya. Kemudian ketika dijual ya dengan diskon gede-gedean, ada yang dilelang juga karena benar-benar udah mau bangkrut, ya cuman bisa dapat duit sebesar 42.000. Oke, maka kan berarti yang diterima ya atau hasil nilai jualnya kan berarti lebih rendah. Berarti ini kita dapat loss sebesar berapa? 18.000. Oke. Nah, kalau loss ini berarti tadi gimana konsepnya? Mengurangi modal. Iya, ngurangin modal ya. Mengurangi capital, maka capitalnya ada di sesi debit. Maka kita harus mengalokasikan loss-nya juga gitu ya. Ya, loss on realization ya dialokasikan ke modal. Tapi karena loss, maka dia mengurangi modal. Modalnya berarti ada di sisi debit ya. Sebesar apa? Income rasionya. Tadi kalau mengalokasikan gain and loss-nya. Ya. 3/6, 2/6, 1/6. Ini berarti mengurangi modal 9.000-nya 9.000 itu mengurangi modalnya Kwok, 6.000 Shu dan 3.000 si Wong. Itu ya. Pada loss on realization. Nah, setelah kita mengalokasikan gain-nya, nah kita harus bayar hutang gitu ya. Nah, tadi kita lihat uang kita kan sebelumnya tadi 5.000 ya. Cash-nya 5.000. Kemudian kita jual lagi 42.000. Ya, berarti ini 47.000. Ya, hutangnya adalah 31.000. Berarti masih bisa ya bayar hutang. Berarti ini dibayarkan secara full 31.000 ya. Maka cash-nya berkurang 31.000. Oke, nah kita lihat di sini. Jadi cash-nya tadi 5.000 ya, saldo awalnya kita jual dapat tambahan 42, bayar hutang 31 masih 16.000. Ya, kemudian kita lihat saldo modalnya punya Kwok ya. Saldo awalnya 15.000, terus ada distribusi loss. Ya, ini berarti loss ya, karena di sesi kredit mengurang modal kan, ini loss tadi ya. 9.000, maka sisa saldonya Kwok adalah 6.000 ya. Kemudian Shu-nya adalah 11.800, ini di sesi debit. Nah, si Wong ini ternyata ya dia saldonya 1.800, distribusi loss-nya adalah 3.000, maka saldo akhirnya adalah 1.800 di kredit. Ini artinya apa berarti?
saldonya Wong ada di sisi kredit sebesar 1.800. Ini berarti artinya apa? Rugi. Rugi. Ini tadi ya, capital deficiency. Ada ya partnernya dalam perusahaan KSW ini ya, si Wong ini mengalami kekurangan modal. Jadi dia itu hutang ke partnership gitu. Jadi ini tuh maksudnya adalah hutang ke partnership. Ya, karena dia kekurangan modal sebesar 1.800 gitu. Nah, maka ini tuh juga harus dibayar gitu. Karena kita kan mau dibubarkan kan. Maka 1.800 ini harus dibayar ke partnership gitu ya, karena kita utang. Si Wongnya itu, Wongnya hutang. Nah, ini juga ada dua skenario. Ketika ada capital deficiency, yaitu ada skenario yang pertama adalah misalkan partnernya itu bisa bayar ke partnership. Ya, jadi dia masih punya kemampuan untuk membayar 1.800 ini, ya. Atau juga dia benar-benar tidak bisa bayar. Oke, sehingga kalau misalkan dia nggak bisa bayar, nanti yang harus menanggung ya tadi apa namanya capital deficiency itu adalah dua partner lainnya. Gitu. Jadi nanti si Kwok dan Sio akan menanggung ya kekurangan modalnya si Wong. Gitu. Tapi kalau misalkan dia bisa bayar, ya masih punya kemampuan untuk bayar, apakah nanti dia pakai apa namanya harta pribadinya gitu ya, itu maka itu harus dibayar langsung ke partnership. Nah, kita lihat sekarang misalkan ini kan masih ada kas 16.000, tapi ini belum bisa langsung didistribusikan ya. 16.000 ini nanti mendistribusikannya tuh kalau ada capital deficiency, itu distribusinya tuh nanti ya setelah ini diselesaikan ya. Apa namanya capital deficiency ini diselesaikan, baru nanti kita bisa tahu 16.000 ini dibagiinnya ke siapa aja gitu. Nah, sekarang ini skenario yang pertama, kalau misalkan si Wongnya masih bisa bayar. Ya, kalau masih bisa bayar, maka ya sudah dia harus membayar ke partnership-nya ya. Apa namanya? Sebesar 1.800 ya. Maka ada cash masuk 1.800 ya, kemudian nanti 1.800-nya ini akan mengurang dari sisi kreditnya. Jadi ini nilainya nanti akan 0. Oke, ini 1.800 di sini ya, setelah tadi dia bayar. Gitu ya. Oke, nah kita lihat di sini. Oke, tadi apa namanya? Si Wong Capitalnya masih bisa bayar ya 1.800, maka di sini kan nambah modal Wong dari sisi partnership, maka tadi ada kredit 1.800, maka kalau sudah tadi nambah 1.800 ketika dia bayar, maaf, itu berarti nilainya sudah 0 ya, berarti ini Wongnya itu sudah nggak punya hutang ke partnership gitu ya. Nah, selanjutnya nah ini ya, tadi karena ada kas yang masuk tambahan dari Wong, maka dari sisi partnership dia dapat tambahan lagi nih kas sebesar 1.800 ya. Sebelumnya kan tadi cuma 5.000, 42 dan 31 dikredit bayar hutang gitu kan. Karena terus tadi ada pembayaran hutang dari partner ke partnership ya, maka nambah 1.800. Maka totalnya ada 17.800. Ya, nah kemudian 17.800 ini akan didistribusikan. Tadi kan kita sudah bayar hutang, berarti kita masih punya satu tugas lagi ketika melakukan likuidasi, berarti mendistribusikan kasnya ini. Ya, maka nilai ini ya akan distribusikan kemana? Ke Kwok dan ke Shu. Karena punya Wong kan nilainya sudah 0 ya, maka dia sudah tidak mendapat distribusi lagi. Gitu. Jadi didistribusikannya sebesar apa? Ya sebesar saldo modalnya. Tadi kan konsepnya gitu ya, ini berdasarkan saldo modalnya. Maka si Kwok dapat 6.000, si Shu dapat 11.800. Total cash-nya adalah 17.800 yang didistribusikan, sehingga ini dapat 6.000 di debit ya. Ini jadi 0, ini dapat 11.800 di kredit, ini jadi 0. Maka sudah habis semuanya. Berarti ada konsep capital deficiency
dia bisa bayar, masih bisa bayar, sudah dinolkan semua, cash-nya juga sudah habis, ya maka partnernya sudah bubar gitu ya, sudah selesai proses likuidasinya. Gitu. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum masuk ke ilustrasi berikutnya. Ada yang mau tanya? Bu, mau nanya Bu. Misalkan kalau misalnya yang anggota partnership-nya itu kayak yang si Kok sama Siu sama Wong itu kan, misalkan dia mengalami kerugian Bu ketiga-tiganya. Sedangkan saldo di kasnya itu tidak mencukupi untuk menutup kerugian yang 3 perusahaan itu. Terus kondisinya itu pihak perusahaan itu tidak mampu dalam membayarnya itu Bu. Jadi itu kayak mana Bu? Misalkan sisa kasnya itu nggak mencukupi untuk menutupi kerugian dari 3 perusahaan itu gitu Bu. Apakah pihak perusahaan yang partnership itu menerima kerugian yang dialaminya atau gimana tuh Bu? Oke, jadi yang tadi pertama, yang konsepnya yang tadi ini Mbak siapa? Ira Bu. Oh ya Mbak Ira. Jadi tadi konsepnya kan tadi Mbak Ira bilang ada cash yang digunakan untuk menutupi gitu ya, menutupi kerugian itu. Jadi yang perlu diketahui cash ini tuh bukan untuk menutupi ya, tapi ini tuh didistribusikan. Karena kan tadi ini tuh cash yang ada di partnership, terus kita mau dibubarkan gitu kan, maka nilai ini harus tadi ya dibagikan ya atau didistribusikan untuk menutup masing-masing modalnya si partner gitu. Nah, kalau misalkan sampai nanti ada apa namanya tadi skenario kok sampai tiga-tiganya gitu ya, mereka punya capital deficiency ya, mengalami kerugian atau kekurangan modal ya, berarti nanti sampai harus menggunakan harta pribadinya tadi Mbak. Jadi itulah konsep yang tadi dibilang unlimited liability gitu. Jadi kalau misalkan si partnership itu ya berarti dari sisi partnershipnya ya, partnershipnya ini dia punya liabilities ya yang harus diselesaikan sebelum pembubaran, tapi kok sampai masing-masing partner itu tidak bisa membantu ya atau membayar untuk menyelesaikan liabilities-nya itu, ya mereka masing-masing harus menggunakan harta pribadinya gitu. Karena memang salah satu ciri dari partnership itu ya tadi unlimited liability, dia bukan hanya sesuai dengan kewajiban itu bukan hanya sebesar modal yang disetor aja, tapi sampai ke tadi harta pribadinya gitu. Jadi kalau memang ada kewajiban yang harus dibayar dan itu tanggung jawab bersama ya partnership ya, kalau memang masing-masing partner benar-benar sudah bangkrut ya dia harus pakai harta pribadinya dia untuk menyelesaikan itu gitu. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, belum ada ya. Dilanjut. Nah, sekarang kalau misalkan skenario yang kedua itu adalah si Wongnya itu unable gitu ya, dia nggak bisa bayar hutang ke partnership-nya tadi ya, owed to the partnership gitu ya, owed itu hutang ya, dia nggak bisa bayar sehingga nanti partners yang lain gitu ya with credit balance ya, credit balance itu maksudnya adalah credit balance capitalnya. Ini berarti artinya dia tidak mengalami capital deficiency ini kan. Ini ada di kredit ya. Ini si Kwok ada di kredit, si juga ada di kredit ya. Ini ya berarti ngelihatnya. Ini kan kredit. Kalau tadi kan uang ada di debit kan saldonya. Itu maka dia harus menyerap kerugiannya atau menanggung kerugian tersebut gitu ya, menanggung kerugian dari si Wongnya tadi. Nah, caranya gimana? Caranya ya tadi berdasarkan income rasionya gitu. Jadi ditanggungnya adalah berdasarkan income rasionya. Tadi kan 3, 2, 1 ya. Jadi 32 punyanya si Kwok dan Siu, maka dia harus menyerap atau menanggung kerugiannya si Wong sebesar 1.800 tadi.
si kuok dia harus menanggung 1080, ya 3/5-nya 1800, si apa namanya, Siu itu 720, ya. Kreditnya adalah Wong Capital karena dia seperti apa ya, membantu gitu ya, membantu apa namanya, tadi apa, capital defisiensinya si Wong gitu. Jadi ini kan capital defisiensinya dikredit, maka nanti di sini si Wongnya juga 0 ya, karena tadi kan saldonya di debit kan, yang sebelumnya di sini, ya, di debit kan, maka ketika sudah mendapat bantuan ya dari Kuok dan Siu, dia modalnya bertambah di debit, maka saldo akhirnya adalah 0. Oke, ini ya. Sedangkan untuk Kuok dan Siu ya, karena dia menanggung kerugiannya si Wong ya, maka sebesar tadi income ratio-nya 1080 dan 720, maka ya tadi berarti mengurang modalnya gitu ya. 1080 di sini saldonya masih 4920, ini saldonya masih dikredit ya. Ini juga dikredit, ini sudah 0. Oke, sehingga sisa kas. Nah, berarti kalau seperti ini karena yang menanggung itu adalah sesama partnernya, ya maka tidak ada kas yang bertambah atau kas yang disetorkan ke partnership-nya, gitu kan? Karena tadi yang skenario pertama kan dia masih bisa bayar Wongnya, kemudian bayar langsung ke partnership sehingga partnership dapat tambahan cash, ya. Tadi sebesar ini kan 1.800 sehingga menambah nilai cash yang akan didistribusikan, sisa cash yang akan didistribusikan ke partner gitu ya. Tapi karena di sini yang membantu atau yang menanggung ya itu adalah langsung dari masing-masing partner, maka tidak ada setoran kas ke partnership-nya sehingga nilainya tetap 16.000. Maka 16.000 ini harus didistribusikan ke Kuok ya dan ke Siu karena Wongnya sudah nilainya sudah 0 gitu. Sebesar apa? Capital balance-nya yang 4920 dan 11.080. Oke, totalnya adalah 16.000. Jadi dari sisi partnership, cash-nya berkurang 16.000, sudah 0 ya. Kemudian capital di debit 4920, Siu-nya capital di debit 11.020. Berarti ini sudah 0 ya karena di sini 16.000 sudah didistribusikan. Ini juga 4920, ini juga sudah 0. Yang ini ya 11.080. Ini juga sudah 0. Berarti sudah habis semua gitu ya. Berarti masalah capital defisiensinya sudah diselesaikan, semua saldonya sudah 0, berarti partnership-nya juga sudah bisa bubar gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, sebentar ya, saya sambil absen. Sambil kalau ada yang mau tanya. Kemarin kuisnya bisa? Insya Allah, Bu. Gampang ya. Udah kuis semua kan ya? Tadi oh. Ini berarti kelima. Oke, sebentar saya sambil charger lab.
Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, izin terkait yang kuis kemarin gimana ya Bu? Yang pakai present value atau fair value? Oh, yang kemarin yang tanya itu ya Mbak, siapa kemarin? Iya Bu, Sylvia. Sylvia, oke. Sebentar ya. Ini saya pause dulu. Stop share. Oke, ya selanjutnya sebenarnya ini teman-teman bisa baca sendiri ya, karena tadi konsep-konsep yang utama sudah dijelaskan di awal. Intinya di sini ada yang di keempat itu adalah kalau ada partner yang masuk dan partner yang keluar, sehingga nanti di sini akan mempengaruhi capitalnya gitu ya. Nah, di sini ada dua cara kalau misalkan ada partner yang masuk gitu ya. Jadi ketika ada partner tambahan yang masuk gitu ya, ada partner baru yang masuk, misalkan tadi kan ada partnership AB, kemudian ada partner C, dia mau bergabung ke sini gitu ya. Nah, maka caranya ini ada dua ya. Dia bisa transaksinya ke A atau B. Jadi dia transaksi secara personal ke A dan B untuk bergabung, atau dia langsung invest ke partnership-nya. Oke. Nah, kalau metode yang pertama ini, ya misalnya dia transaksinya ke A dan B gitu ya, dia beli kepemilikannya A atau misalnya dia bayar dan sebagainya. Ini kalau dia pakai cara yang pertama ya, itu tidak akan ada impact-nya. Ya, nilainya itu tidak akan ada impact-nya ke partnership. Jadi kalau misalnya di situ ada asetnya bertambah atau capitalnya bertambah, itu tidak akan mempengaruhi si partnership-nya karena dia transaksinya secara personal ke A dan B. Tapi kalau dia invest langsung ke partnership-nya, maka kalau di situ ada pertambahan net asset atau capital, maka dia akan menambah nilai dari partnership-nya. Oke, jadi yang pertama itu ini tadi ya, kalau purchase of an interest. Jadi dia itu ya partnernya itu akan secara personal, transaksi secara personal antara satu atau lebih dengan partner yang sudah ada gitu ya. Jadi ada transaksi personal antara satu atau lebih partner yang ada dengan partner barunya gitu ya, C dengan A atau B. Jadi dia beli misalnya kepemilikannya A dan C, menyerahkan cash sebesar berapa ke A dan B. Jadi berapapun transaksinya di sini itu tidak akan mempengaruhi partnernya. Kemudian nanti ini untuk ilustrasinya teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian ada yang bentuk ini ya, investment ya, dia langsung invest ke partnership-nya. Jadi kalau dia langsung invest ke partnership-nya, maka di situ akan meningkatkan net asset ya, transaksinya itu akan meningkatkan net asset ataupun total capital dari partnership-nya. Jadi akan menambah gitu ya. Jadi ini ada, kalau yang tadi kan misalkan dia dia transaksinya sama si A dan B, maka jurnalnya ini ya dia menambah modalnya mengurangi modalnya A, mengurangi modalnya B, karena kan dia menyerahkan kan, dia bayar sebesar 20.000 ya, maka si capital ini menyerahkan 10.000 ya modalnya, kemudian si Barker menyerahkan modal sebesar 10.000, maka modal si Kersen ya si C-nya ini dia bertambah sebesar 20.000. Ini tidak akan menambah nilai dari sisi partnership-nya gitu. Ini hanya ke masing-masing partner gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang ini kalau dia invest langsung ya ke partnership-nya, maka dia akan menambah cash dari partnership-nya. Jadi cash sebesar 30.000 ya, kemudian modal Kersennya juga bertambah 30.000 gitu. Jadi kalau perbandingan antara tadi ya transaksi personal dengan partner dan invest langsung ke partnership-nya. Itu ya. Oke, kemudian nanti ada konsep juga pemberian bonus ke old partners, ada juga ke new partner. Kemudian withdrawal ya, kalau misalkan tadi kan admission berarti ada partner baru yang masuk, kalau ini ada partner baru yang keluar. Nah, kalau ada partner baru yang keluar ini dia konsepnya juga ada dua sama ya. Jadi
kalau tadi itu dia ini ya, jadi transaksi ke AB dan juga invest ke partnership. Kalau ketika ada partner yang keluar, dia juga ada dua metode gitu, dia bisa juga transaksi ke AB. Tapi kalau transaksi ke AB berarti tidak akan mengurang nilai dari partnership ya, tapi kalau dia langsung ke partnership ya, hubungannya dengan partnership, maka dia akan mengurang nilai dari partnershipnya. Oke, ini ya. Withdrawal by payment, ya, jadi dia dengan membayar from partners personal asset, ya ini adalah kebalikan dari tadi purchase partners interest tadi ya. Terus, nah ini, bentar ya, ini payment from partnership ini juga kebalikannya ya, kebalikannya dari investment asset. Jadi dia akan mengurangi ya, decrease dari net asset dan total capital dari partnership-nya. Jadi ini sama-sama ada dua metode, transaksi personal ke sesama partner atau langsung ke partnership-nya, baik itu admission ya, ada partner baru masuk, atau withdrawal partner, ada partner yang keluar. Kemudian ada juga ini konsep yang terakhir ya, terakhir itu adalah kalau ada partner yang meninggal ya, maka the death of partner ya dissolve the partnership ya, namun dalam partnership agreement-nya itu terdiri dari beberapa ketentuan ya, ketika ada salah satu partner yang meninggal, itu harus menentukan it necessary to determine the partner's equity at the date of death gitu ya. Jadi harus menentukan ekuitas partners pada tanggal tadi kematiannya tadi ya. Dilakukannya dengan cara menentukan net income atau loss ya for the year to date ya, selama tahun tersebut sampai tanggal kematiannya tadi, kemudian menutup buku dan menyiapkan financial statement-nya gitu. Jadi ini ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika ada salah satu partner yang meninggal. Oke. Jadi untuk materi accounting for partnership sih kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa nyoba langsung di latihannya, karena biasanya baru ketahuan kesulitannya itu pas mengerjakan soal gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tadi saya lihat ada yang nggak tahu tadi tiba-tiba lihat ada yang sudah di kasur ya sambil ngantuk gitu ya, nggak apa-apa. Keuntungannya kuliah online itu yaitu ya teman-teman bisa sambil tiduran, mungkin ada yang sambil di kamar mandi kan, saya nggak tahu, sambil dengerin kuliah nggak apa-apa. Yang penting teman-teman dapat tambahan masukan ya, manfaat dari kuliah ini, walaupun sebenarnya teman-teman bisa nyari dari banyak sumber. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi ini? Nanti untuk